Ini PC gaming gua yang speknya itu super mentok-mentok. Dengan harga yang sama, tapi gua lebih suka yang ini. GPU juga sama, pakai Nvidia GeForce RTX 4090 di dalam laptop ini. Bisa dibawa di cafe, dalam mobil, asik aja. Dalam WC pun bisa. Gaming, ya namanya juga laptop gaming, pasti gaming tuh lancar banget dan enteng banget di laptop ini. Tapi AI, Nvidia GeForce RTX 4090 atau Nvidia-nya aja itu tuh udah master of AI. Lihat aja nih, gambar di belakang gua generate lewat AI secara lokal di laptop ini. Ini adalah MSI Titan 18HX. Yang pertama, jelas GPU Nvidia GeForce RTX 4090 yang notabene-nya adalah GPU laptop yang paling kenceng saat ini. Dan laptop ini juga dituning sampai 175 watt. Dan GPU ini tentu sudah mendukung DLSS 3 dan frame generation untuk gamingnya. Dan CUDA core serta tensor core-nya juga untuk rendering dan AI workload itu sudah mendukung banget untuk pekerjaan kalian. CPU-nya menggunakan i9 14900HX dengan daya maksimalnya itu 95 watt. Dan ini bisa dibilang gila banget karena antara CPU dan GPU itu totalnya bisa sampai 250 watt. Memorinya juga 4 slot, 32 GB, full semua diisi 128 GB totalnya. PC gua aja cuman 32 GB. Kalau misalnya nggak di-upgrade lagi memorinya, ya udahlah, memang nggak perlu di-upgrade dari sisi memorinya karena udah mentok. SSD-nya juga di sini udah tumpah-tumpah, ada 3 slot dan satu slotnya itu ada yang terbaru yaitu menggunakan Gen 5. Tapi sayangnya yang di sini adalah Gen 4 doang. Tapi udah cukup karena dia sudah menggunakan 2 TB yang di RAID 0, jadi tentunya tuh udah kencang banget. Kalau masih kurang ya pakai slot yang Gen 5-nya aja, jadi full tuh. Speednya bisa sampai 15.000 harusnya pakai yang MSI itu ada tuh yang 15.000. Jadi kalau untuk spek aja ya pasti ini udah puas banget bro. Upgrade-nya itu udah mirip-mirip kayak PC. Untuk performanya itu nggak usah ditanya lagi dah. Raw performance prosesornya ini udah bisa dibilang ngebut pakai parah-parah banget gitu. Lihat aja nih, Cinebench dan Geekbench-nya ini sudah sekelas desktop PC. Jadi apakah ini bisa dibilang pengganti PC gua? Ya tentu, karena di lain sisi dia sudah bisa dibawa kemana-mana. PC gua, ya punggung pegel, terus harus ada mobil tuh bawa. Kalau pakai motor kan bisa tumpah guys, pecah tuh PC. Kalau daya yang ditarik sama CPU yang ada di laptop MSI ini, itu klaimnya itu 95 watt. Tapi pas gue uji coba, laptop ini bisa mengeluarkan raw performance prosesornya sampai 202 watt. Dengan laptop sekecil ini. Ini sih gila. Gue tuh baru ngeliat laptop yang bisa tembus sampai 200-an watt ke atas kayak laptop ini. Mungkin ini bisa jadi bukti lah kalau MSI itu emang bisa peras performa dari CPU maupun GPU dari laptop ini. Dan gak ada yang ditinggalin atau yang dianaktirikan antara CPU dan GPU-nya. Ini laptop juga jagonya di dunia AI. Kayak yang gue bilang tadi, Nvidia GeForce RTX 4090 ini punya 686 AI TOPS yang bikin minder seluruh pesaingnya. Ya, kalau misalnya yang lain tuh masih berlomba-lomba gitu kan di atas 45 TOPS, Nvidia datang dan hey, gue 600-an TOPS nih, gue TOPS brutal. Nvidia juga memberikan aplikasi AI yang menarik banget dicoba. Di sini gue cobain ya, Nvidia Canvas. Lihat aja nih, gue bisa gambar pegunungan dari gambar gue yang sangat-sangat gembel atau sangat-sangat yang kayak orang nggak pernah sekolah gitu kan. Dan ada satu lagi aplikasi namanya Chat RTX. Nah ini ibaratnya Chat GPT atau Gemini yang bisa kalian panggil kapan aja tanpa butuh internet apapun. Jadi generate itu tuh di lokal. Hasil generate-nya juga ini nih cepet dan lumayan akurat. Dan ini bisa jadi asisten pribadi kalian kalau misalnya lagi offline. Tapi pengujian sebenarnya ada di Stable Diffusion Image Generation yang bisa bikin RTX 4090 ini kerja keras bagai kuli Jawa. Gue uji pakai Prokion Image Generation dengan Stable Diffusion 1.5. Rata-rata tuh penyelesaian gambar itu ada di angka 2,2 detik aja. Sementara kalau pakai SDXL membutuhkan waktu 15 detik untuk menyelesaikan satu gambar. Tapi gue tuh sebenarnya kurang puas kalau pengujiannya sintetik benchmark kayak gitu aja. Gue coba install sendiri Automatic 1111
kemampuan untuk generate gambar sendiri pakai model Juggernaut XL. Hasilnya, kalian tuh bisa generate gaming room isometrik dengan tulisan DKID kayak gini hanya dalam waktu 2,3 detik aja. Ngebut banget. Memang pantas banget kan dibilangin master of AI mesin gitu. Dari sini aja nggak salah lah kalau misalnya Nvidia tuh bisa jadi rajanya AI di dunia ini. Dan yang paling berkontribusi lah buat powering the world AI saat ini. Nah ini nih yang penting untuk sebuah laptop. Karena kalau misalnya laptop dipakai gaming doang ya pakai PC aja. Cuman kalau kalian menjadikan ini sebagai mesin untuk content creation, ya ini sih sangat cocok banget. Nih hasil pengujian gua aja bisa bikin kalian tuh happy banget harusnya. Karena di Blender dia tuh bisa render BMW hanya dalam waktu 1 menit lewat dikit aja di CPU-nya ya. Dan kalau untuk GPU-nya menggunakan Nvidia Optix itu hanya 6 detik aja. Karena adanya dukungan Nvidia Optix ini kalian tuh bisa banget desain dan render secara real time tanpa jeda di Blender. Buat para videografer nih yang mungkin sering edit-edit menggunakan aplikasi yang common banget di dunia industri kreatif yaitu Adobe Premiere. Nah, kalian tuh bisa render video 4K dengan template yang biasa kita gunakan hanya dalam waktu 1 menit aja. Dan gak lupa juga Nvidia 4000 series ini udah bisa hasilin gambar yang lebih mulus dari encoder yang biasanya. Sekarang, siapa yang berani bilang kalau edit di laptop itu gak ngebut? Ya mungkin kurang update aja. Lah ini bukti udah bisa ngalahin hampir semua desktop kalian mungkin. Untuk para gamers, gue bisa kasih satu kata buat laptop ini. Ya, I'm happy, very fucking happy. Nvidia GeForce RTX 4090 di laptop ini bisa supply daya sampai 175 watt. Yang memastikan setiap tetes performa yang keluar dari laptop ini itu keren parah. Lihat aja nih, laptop ini bisa jalanin game terbaru Black Myth Wukong di settingan sinematik rata kanan dengan DLSS 3 dan frame generation full ray tracing di resolusi 4K di 42 fps. Cakep banget. Apalagi kalau pakai resolusi 4K kayak detail rambut si Wukong ini itu tuh bisa gue hitungin satu per satu. Game Horizon Forbidden West juga sanggup mentok rata kanan di 4K dengan DLSS dan frame generation itu bisa tembus sampai 97 fps. Di game Cyberpunk setting ray tracing, overdrive 4K dengan DLSS, frame generation itu tembus sampai 58 fps. Ini semua fitur sudah di on banget biar gambarnya itu tambah cakep banget. Semua ini berkat teknologi Nvidia yang bisa menjalankan ray tracing agar efeknya itu terasa lebih realistis. Jadi setiap neon di Night City itu terasa hidup semua. Jadi kita tuh nggak sia-sia gitu kalau udah beli laptop mahal terus experience-nya lihat gambar burik atau kayak nonton 3GP, nggak asik bro. Teknologi DLSS 3 plus frame generation juga bisa menjaga performanya ini tetap tinggi atau FPS-nya itu tetap tinggi walaupun komputasi grafisnya itu tuh menjadi lebih berat. Kalau 3 game yang gue sebutkan tadi sudah bisa dilibas rata kanan, yang lain mah pasti udah kayak kecil bro. Kalau game kompetitif gimana? Kayak Dota 2, Valorant, atau CS2. Nah ini di resolusi 4K itu tuh semua lancar. Tembus sampai ratusan FPS. Ini nih aman banget pokoknya, nggak usah kalian khawatirin kalau di game kompetitif e-sport aja. Apalagi Nvidia juga punya fitur Nvidia Reflex namanya. Nah Nvidia Reflex ini adalah teknologi yang dirancang untuk mengurangi latensi antara input user dan tampilan output pada layar. Dan fitur ini juga tuh bermanfaat banget untuk game-game kompetitif yang membutuhkan response times yang cepat seperti FPS dan Battle Royale. Ya tentunya sih player-player Valorant gitu tuh butuh banget fitur ini karena respon times itu bakal lebih cepet lagi pas kalian nembak tuh langsung kena, nggak ada delay 0,5 milisecond aja tuh udah berasa banget. Yang terakhir MSI tuh punya cooling system yang menurut gua tuh terbaik lah karena bisa deliver power dengan 200 watt ke atas. Harusnya mereka research cooling dengan sangat-sangat baik. Kalau nggak tuh ya jadi kayak laptop gaming harga 30 jutaan tuh performanya. Sistem cooling sendiri menggunakan vapor chamber cooler yang punya 2 fan, 4 exhaust, dan di bawahnya itu ada 3D cooling stand yang bikin bagian bawah laptopnya ini sedikit terangkat, jadi airflow itu semakin luas lagi. Tapi walaupun dengan cooling system yang monster kayak gini, suhu CPU-nya tuh tetap dimentokin sampai 100 derajat. Bukan karena cooling sistemnya yang kurang atau jelek gitu kan, tapi emang untuk meras semua performanya itu ya memang harus dipentokin tuh suhunya. Yang penting tidak mengganggu experience
experience kita ketika pegang keyboardnya. Suhu permukaannya juga nggak gitu panas-panas banget. Kalau untuk sekitaran WASD itu ada di sekitar 45 derajat. Kalau sekitar FN itu hampir nyentuh 50 derajat. Sementara palm rest-nya sih aman-aman aja di sekitar 35 derajat. Dari sini bisa dibilang lah, nggak akan mengganggu pengalaman experience kalian. Saran gua sih kalau misalnya kalian memang mau nyiksa ini laptop, main game semalaman atau rendering buat berjam-jam atau lama-lama gitu untuk render doang, ya lakukan semua itu di ruangan ber-AC biar suhunya terjaga. Gue juga uji stabilitas performanya pakai Cinebench R23 yang gue jalankan seperti biasa sebanyak 10 kali berturut-turut. Dan MSI Titan ini masih sanggup mempertahankan performanya di angka 97%. Masih sangat bisa diandalkan untuk nemenin kerja keras terus-menerus di laptop ini. Dengan komponen-komponen yang serba mentok di laptop ini memang membutuhkan daya yang nggak sedikit pastinya. Makanya jangan kaget kalau baterainya ini jadi agak boros. Terutama pas lagi ngegame atau ngerjain tugas berat. Tapi buat penggunaan sehari-hari kayak nonton film, ngoding, baterai yang ada di laptop ini ukuran itu 99 Wh. Dan menurut gua ini bisa diandalkan. Bahkan pas lagi kita uji dengan PC Mark 10 Modern Office, laptop ini mampu bertahan hampir 4 jam. Dan itu tuh udah lumayan banget menurut gua buat laptop sekaliber kayak ini. Yang perlu kalian pastikan adalah chargernya ini jumbo banget. Jadi pastikan tas kalian punya untuk nyimpen charger ini. Dan ketika kalian membawa di ransel, pasti menambah berat karena bobot dari chargernya itu hampir 1 kilo lebih. MSI Titan 18HX-A14 VIG ini ibarat kayak tank aja. Bodinya cukup besar dan tebal yang memberikan kesan kokoh dan gagah tanpa aksen-aksen gaming yang lebay gitu. Beda sama saudaranya yang seri Sword atau Katana ya, yang mana lebih heboh dan lebih nonjolin sisi gamingnya. Yang ini kalem aja, build quality-nya juga nggak main-main. Ini didapatkan dari perpaduan sempurna antara high quality plastik dan magnesium aluminium alloy dengan teknologi Tixo molding yang canggih. Covernya juga simple dan nggak ada aksen aneh-aneh, cuman ada logo naga MSI aja di tengah ini dengan lighting RGB juga. Bagian exhaustnya juga agak nonjol ke belakang, seakan-akan pamerin grillnya dengan strip biru kalau laptop ini powerful yang nggak bercanda gitu. Jadi orang tuh tahu gitu, ini tegas banget. Ini adalah laptop yang performance-nya full. Untuk bobotnya sendiri itu pasti lumayan berat dan lebih dari bobot laptop biasanya. Karena jelas speknya aja tuh udah mentok-mentok. Tapi untuk laptop powerful kayak gini, gue masih bilang ini cukup ringan daripada laptop-laptop gaming high-end zaman dulu yang sampai 4 kilo atau 5 kg aja. Kalau untuk MSI Titan ini bobotnya itu hanya 3,6 kg aja. Dengan ukurannya juga nggak gede-gede banget, ada di 40,4 kali 30,7 cm. Ketebalan maksimalnya itu ada di 3,2 cm aja. Tapi kalian tuh nggak usah pusing cari tas bawa ini laptop lagi sebenarnya, karena di paket pembeliannya juga tentu kalian akan mendapatkan tas yang cukup cakep dari MSI. Dan jangan lupa juga di paket penjualan itu kalian akan mendapatkan gantungan kunci naga unyu-unyu dan mouse gaming dari MSI. Nah kalau untuk bagian dalamnya sendiri itu masih sama-sama aja, nggak ada aksen yang aneh-aneh banget. Semua itu kelihatan clean dan rapi, dan gue juga cukup suka untuk dari sisi desain dalamnya. Ya aksen gamingnya bakal kelihatan kalau kalian nyalain RGB backlit per key di keyboardnya. Yang bisa kalian atur sendiri juga sebenarnya di aplikasi MSI Mystic Light atau aplikasi SteelSeries. Ngomongin soal keyboard, gue juga bisa bilang ini salah satu keyboard yang paling nyaman yang pernah gue coba di laptop. Jadi keyboard di laptop ini bukan pakai membran kayak keyboard laptop pada umumnya. MSI bekerja sama dengan SteelSeries kasih mechanical switch dari Cherry. Nah pertanyaannya siapa yang nggak tahu Cherry? Itu tuh udah terkenal banget dari zaman mechanical keyboard baheula gitu kan. Nah yang dipakai di laptop ini sendiri adalah switch Cherry MX Low Profile. Rasanya sih ini sih enteng banget, responsif banget, dan enak lah pokoknya pakainya. Mungkin feel switch-nya sih kayak red nih sebenarnya. Cuman perlu diingat kalau switch yang ringan kayak gini didesain untuk gaming. Switch kayak gini juga bikin gerakan kita tuh jauh lebih responsif untuk skenario kompetitif e-sport gaming.
Untuk kerja atau desain, gue sih lebih prefer yang agak sedikit lebih berat mungkin. Karena biar lebih mantap aja rasanya dan gak gampang salah pencet. Yang jelas dengan pilihan Switch ini akan sangat menguntungkan kalian para gamers karena beneran seenak itu. Kalau untuk touchpadnya, kalau misalnya keadaan mati kayak gini, itu beneran nggak ada touchpadnya kelihatan. Bahkan kalian klik-klik kayak gini, itu tuh nggak ada tombol bro. Sebenarnya touchpadnya itu ada di sini, tapi itu ada di bawah bagian casingnya. Dan makanya itu lumayan asik juga. Kalau misalnya kalian pernah pakai MacBook gitu kan, yang generasi baru, dia tuh ada haptic feedbacknya. Nah ini sama. Jadi nikmat mana lagi kalian dapat feel MacBook, feel keyboard gaming yang beneran asik, RGB per key, semuanya itu udah komplit semua. Bahkan touchpadnya juga udah ada RGB yang bisa kalian style-style. Dan kalau misalnya dihidupkan, kayak yang kalian lihat sekarang, itu tuh cakep banget. Laptop mana lagi yang kayak gini? Kalau untuk RGB-nya sebenarnya gue udah cukup suka lah dengan semua ornamen RGB yang ada di laptop ini. Kecuali di touchpadnya. Kalau touchpadnya dibuat warna RGB, gue tuh agak kurang suka. Tapi kalau di warna putih, ya lumayan clean-nya tuh dapet banget. Kok clean-nya dapet banget? Pokoknya jadi keren banget nih desainnya. Tapi sebenarnya masih ada satu preset yang gue masih bisa terima lah, yaitu preset Warp Drive atau Vapor Dreams. Ini masih cukup oke lah. Kalau layarnya sendiri jelas lah, menurut gue ini nggak ada kompromi. Karena MSI itu memberikan layar 18 inch dengan resolusi yang cukup tinggi, yaitu 3840 x 2400. Kalau refresh rate-nya memang nggak tinggi-tinggi banget, 120 Hz. Ya karena dia menggunakan panel mini LED IPS level juga. Mungkin itu yang mempengaruhinya. Tapi panel ini sudah punya sertifikasi juga VESA Display HDR 1000. Jadi ini kurang lengkap apa lagi coba? Buat kerja, overflow luas, buat gaming, field of view-nya juga luas, FPS tinggi tanpa tiring, buat nonton juga sudah support HDR. Gambar pastinya tuh lebih detail dan realistis. Buat desain nggak perlu ditanya lagi, lihat aja nih color gamutnya tuh udah mentok kanan semua. Dengan settingan color profile dengan berbagai pilihan. Gak lupa juga sudah punya brightness maksimal 1000 nits. Dan support 10-bit color depth dengan HDR. Ini sih udah paket lengkap buat desainer sultan profesional. Buat gaming juga ya masih bisa-bisa aja ya. Kalau kurang butuh 240 Hz banget nih ya tinggal beli aja monitor MSI, colok HDMI-nya langsung jadi. Kekurangannya sendiri sih menurut gua ada di bezelnya yang bisa dibuat lebih tipis lagi nih harusnya. Karena di sini lumayan tebel nih bezelnya. Sampingnya itu 0,7 mm dan atasnya itu 1 cm. Buat standar laptop modern sih ini sih masih terbilang cukup tebal. Ya bisa 0,5 harusnya. Walaupun nggak sampai ngeganggu sih, tapi gua rasa sebagian orang yang mungkin ngelihat desain tuh selalu perfect gitu kan ya, mungkin ini ada kurangnya dikit gitu. MSI juga memberikan speaker yang kualitasnya itu dituning oleh Dyna Audio. Pakai konfigurasi 6 speaker dengan 4 audio speaker dan 2 audio woofer yang memastikan seluruh frekuensi suaranya ini terasa detail di setiap nada. Dan speaker ini juga sudah high-res audio ready dan di-enhance lagi dengan Nahi Mic 3. Hasil suaranya ini beneran kaya banget gitu. Gue pakai dengerin lagu, bass dan treble-nya ini terasa dan kenceng dan keluar semua tuh setiap porsi-porsinya. Nonton film atau gaming, surround sound-nya ini mewah kayak beneran surround sound. Gue pribadi sih sebenarnya udah puas lah dengan audio yang ada di laptop ini. Karena nggak perlu speaker tambahan lagi, laptop ini tuh sudah bisa kasih experience audio yang sangat decent. Kalau misalnya mau lebih proper lagi pakai headset atau ya pakai speaker boomsafe tambahan. Yang agak mengejutkan gue di sini adalah ternyata kameranya ini kualitasnya bagus. Dilengkapi dengan kamera yang bisa ngerekam 30 fps dengan resolusi 1080p dan ngebuat gue cukup puas ketika melihat hasil kameranya. Karena buat seukuran kamera laptop, menurut gue sih gambar yang dihasilkan tuh terkesan terlalu bagus. Dan ternyata setelah gue cari tahu lagi, kameranya ini udah support HDR dan 3D Noise Reduction Plus yang bikin gambar yang dihasilkan itu lebih berkurang lah noise-nya dan jadi tampak
tampak lebih jernih. Dan gak lupa juga karena sudah ditenagi Nvidia, kalian tuh bisa memanfaatkan Nvidia Broadcast untuk memberikan efek-efek di live stream kalian. Dan ada AI noise reduction di audionya. MSI juga memberikan IR kamera untuk facial recognition dan kamera shutter untuk pengamanan privasi kalian ketika lagi nggak mau gunain kameranya. Di laptop ini sih portnya juga nggak pelit banget. Kalau pelit ya harusnya dibuang aja ini laptop. Tapi di sini itu tuh nggak pelit sama sekali dan banyak banget beragam port yang disediain. Kita mulai dulu dari samping kirinya, di mana ada satu Kensington lock, 2 USB 3.2 Type A Gen 2, satu card reader. Sisi kanannya ada 2 Thunderbolt 4 yang dimana salah satu portnya itu sudah mendukung power delivery 3.1 charging, satu lagi USB 3.2 Type A Gen 2 dan juga satu audio combo jack. Untuk bagian belakangnya ada satu port LAN, satu port HDMI 2.1 dan satu DC in. Sebenarnya ini sih udah combo yang mantap banget karena udah banyak pilihan portnya. Tapi ada satu hal yang bikin gue kurang nyaman. Karena di sisi kanannya masih ada beberapa port. Jadi gue sebagai gamer juga agak sedikit risih lah karena ada kabel seliweran di bagian kanan. Coba sebagian besarnya dipindah aja ke kiri semua dan di bagian belakangnya. Harusnya sih tambah perfect lagi nih laptopnya. MSI Titan 18HX-A14 VIG ini bisa jadi salah satu pilihan desktop PC replacement buat para sultan yang pengen performa layaknya desktop dengan form factor yang jauh lebih ringkas dan pastinya bisa mobile kemana-mana. Desainnya juga lebih kalem, jadi untuk dilihat banyak orang pun jadi cukup asik aja, masih enak-enak, gak kelihatan norak sama sekali. Buat performanya juga gue cukup puas karena buat apapun semua itu dilibas tanpa kompromi, apalagi layar dan speakernya yang akan menambah imersivitas hiburan kalian. Buat bobot dan ukuran juga gue nggak bisa bilang kekurangan di sini karena wajar-wajar aja laptop dengan spek kayak gini ya pasti bongsor dan cukup berat. Tapi dibanding laptop powerful beberapa tahun ke belakang, ini termasuk ringan banget. Kekurangannya sebenarnya ada di harganya yang emang kelas sultan dan emang nggak buat semua orang. Harganya ini sendiri sekitar 89 juta kembali 1.000 rupiah. Seharga mobil second X taksi. Tapi yang beli ini sih memang yang penghasilannya itu yang lebih-lebih. Kayak misalnya yang menghasilkan sebuah desain dari laptop ini dengan dihargain mungkin ratusan juta. Menurut gua sih kayak gitu. Tapi menurut kalian pembeli ini nih siapa? Komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.